Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan reaksi pada sel elektrolisis. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Yang pertama, larutan NaCl dielektrolisis dengan menggunakan elektroda grafit. Kalau kita gambar misalnya ya, ini ilustrasinya sebagai berikut. Saya punya larutan NaCl. Kalau larutan berarti dipastikan dia ada air ya. Larutan itu campuran kan, campuran antara NaCl garam dapur dengan air. Jadilah larutan NaCl. Nah, kemudian ini dielektrolisis, disambungkan dengan sumber arus ya. Di sini ada yang negatif, ada yang positif, misalnya kutubnya. Kemudian di sini nanti akan ikut bermuatan negatif, ya. Yang negatif ini adalah katode, yang positif ini adalah anode. Nah, dia ditanya, apa reaksi yang terjadi di katode dengan reaksi yang terjadi di anode ini. Yang dipakai elektrodanya adalah grafit. Jadi grafit itu C ya, ini elektrodanya karbon. Ya, atau grafit ini juga C. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, kita membuat dulu larutan eh, NaCl ini, reaksi ionisasinya. Jadi kita ionkan dulu NaCl, ini terion menjadi ion Na plus ditambah ion Cl min. Kemudian reaksinya tadi ada dua, ada satu di katode, satu di anode. Yang akan bereaksi di katode, ya, karena dia bentuknya larutan, maka kita lihat logamnya ini. Nah, ini Na plus ini ya. Ini nanti akan kita pikirkan reaksinya di katode, yang ini nanti akan di anode gitu. Nah, cuman hati-hati ya, pada saat larutan, logam-logam yang ada di posisi sebelah kiri H2O, maka dia tidak akan tereduksi jadi katode, tapi dia akan cenderung mengalami oksidasi. Makanya kalau ada air, ini kan ada air ya. Kemudian di sini logamnya adalah natrium, maka nanti yang reaksi di katodenya adalah airnya sendiri, H2O-nya. Ya, jadi karena Na ini golongan 1A, ya kalau misalnya kita lihat bagan elektrolisis gitu. Bagaimana sih ketika bentuknya larutan? Ya, ini bentuknya larutan. Kalau golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka reaksi di katoda adalah air. Ya, jadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah H2. Nah, ini reaksi di katode. Kenapa yang tereduksi di katodenya air? Karena H2O potensial reduksinya lebih besar daripada Na+. Kemudian reaksi yang di anoda adalah, anoda itu lihat prioritasnya adalah elektroda yang digunakan, inert atau non-inert. Ya, kalau inert berarti dia tidak bereaksi, non-inert berarti bereaksi. Ya, nah yang dipakai elektrodanya adalah C. C ini adalah elektroda inert, PtCAU. Ya, maka C, ya C ini dia tidak bereaksi ya, atau tidak teroksidasi. Sehingga kalau dia tidak teroksidasi, maka yang akan teroksidasi adalah ion yang negatif ini. Ya. Jadi yang diprioritaskan utama kalau anode adalah elektroda yang dipakai nih PtCAU atau bukan. Kalau dia PtCAU maka tidak bereaksi. Ya. Jadi yang akan bereaksi adalah Cl min ya. Oke, Cl min ini golongan 7 ya. Karena dia bukan logam, non logam, maka harus jadi diatomik Cl2. Kalau logam itu misalnya Na plus jadi apa? Na kan. Tapi kalau non logam dia jadi Cl2 ya, jadi dua kalinya. Nah, ini berarti 2 elektron ditambah 2 min ya, ditambah di sebelah kanannya 2 elektron. Nah, reaksinya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan antara yang di katode sama anode ini. Ini elektronnya sama-sama 2 ya. Jadi ini boleh dicoret. Tapi kalau elektronnya tidak sama, maka samakan dulu jumlah elektronnya. Dikali silang boleh. Kita tulis semua yang di kiri. 2H2O ditambah yang ini ya, 2 Cl min menghasilkan 2 OH min ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, ini reaksinya. Ya, kita lihat soal yang kedua. Yang dielektrolisis lelehan NaCl dengan elektroda grafit. Sama, mau larutan mau lelehan, dia terionisasi. Ya, jadi Na plus ditambah Cl min. Yang positif ini prioritaskan untuk nanti kita memikirkan reaksi di katodenya apa. Yang negatif ini di anode gitu ya. Oke, jadi reaksi di katode karena ini lelehan, maka lelehan itu tidak ada air. Ya, tidak ada H2O. Sehingga yang akan bereaksi di katoda ini langsung Na+-nya.
Ya, jadi Na plus akan menghasilkan Na. Nah, karena dia logam ya. Na plus akan menghasilkan Na. Kita pasang elektronnya di kiri 1. Kemudian yang di anoda, ya, jangan lihat ionnya dulu, ion negatifnya, tapi lihat dulu elektrodanya. Nah, ini dulu yang dilihat ya, prioritasnya kalau di anoda. Nah, PtCAu ini tidak teroksidasi, inert. Tidak teroksidasi. Nah, maka yang akan teroksidasi adalah Cl-nya. Sama seperti tadi ya. Cl- hasilnya Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kalau ini elektronnya beda. Jadi, kita samakan dulu elektronnya. Yang reaksi pertama dikali 2, supaya jadi 2 elektron ya. Yang kedua dikali 1 aja, atau tetap. Ya, sehingga nanti reaksinya saya bawa ke kanan ya. Nah, semua koefisiennya dikali 2. Jadi ini 2 Na plus ditambah 1 elektron dikali 2. Jadi 2 elektron menghasilkan 2 Na. Yang di bawah tetap 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Karena ini elektronnya udah sama, boleh dicoret. Jadi 2 Na plus tambah 2 Cl- menghasilkan 2 Na ditambah Cl2. Ya, nah ini salah satu fungsinya gitu ya dari reaksi elektrolisis ini, aplikasinya adalah pada saat pembuatan zat ya. Di sini ada Na gitu dihasilkan. Jadi kita bisa membuat logam Na dengan mengelektrolisis lelehan NaCl. Tapi kita tidak bisa membuat logam Na kalau yang dielektrolisis adalah larutan NaCl. Kenapa? Karena yang akan tereduksi di katoda bukan Na plus jadi Na, tapi air. Jadi kalau yang dielektrolisis adalah larutan NaCl, maka kemungkinan kita akan menghasilkan NaOH, ya, bukan Na. Ya, inilah bedanya antara reaksi elektrolisis dari larutan NaCl dengan lelehan NaCl. Jadi kalau elektrodanya yang dipakai grafitnya sama-sama grafit, maka reaksi di anodanya sama. Ya, karena elektroda ini menentukan reaksi di anoda. Tapi kalau reaksi di katoda yang ditentukan adalah wujud zatnya, lelehan atau larutan. Ini akan berbeda. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Yang dielektrolisis adalah larutan NaCl dengan elektroda Cu. Nah, berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi larutan NaCl, elektrodanya C. Maka reaksi pertama kita bikin reaksi ionisasinya, NaCl. Jadi Na plus ditambah Cl-. Kemudian ini prioritas di katoda, yang negatifnya di anoda. Oke, yang di katoda jangan lupa lihat wujud zatnya, larutan. Berarti ada air. Jadi karena dia golongan 1A, posisinya di sebelah kiri dari H2O, kalau di deret volta, maka yang ada di katoda adalah airnya. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2. Ini kalau sering buat reaksi, lama-lama jadi hafal ya. Oke, kemudian reaksi yang di anoda, lihat apa? Lihat elektroda. Yang dipakai elektrodanya adalah Cu. Nah, kalau Cu berarti ini bereaksi, ya, bereaksi, atau dia istilahnya teroksidasi di anoda. Teroksidasi di anoda, ya. Karena pokoknya yang tidak bereaksi itu, yang tidak teroksidasi itu kan PtCAu. Ya, ini tidak bereaksi. Kalau Cu bereaksi. Jadi, karena di anodanya ini elektrodanya teroksidasi, maka yang di anoda adalah elektroda ini sendiri yang digunakan. Ya, jadi ini akan lebih mudah membuat reaksi kalau yang dipakai adalah elektrodanya non-inert. Selain PtCAu, maka di anoda adalah elektroda yang teroksidasi. Misal yang dipakai Zn, maka Zn lah yang teroksidasi. Nah, ini yang dipakai adalah Cu, maka yang di anoda adalah Cu-nya. Ya, ini boleh nggak sih dicoret gini? Boleh ya. Cu menjadi ya Cu2 plus. Naik biloxnya ya, teroksidasi. Ditambah 2 elektron. Oke, kita jumlahkan ya. Elektronnya udah sama nih, sama-sama 2. Langsung kita jumlah elektronnya dicoret. Semua yang di kiri terus di kiri. 2H2O ditambah Cu menghasilkan 2OH- ditambah H2 ditambah Cu2 plus. Nah, ini reaksi di katoda dan anodanya. Kemudian yang keempat, larutan CuSO4 dengan elektroda PT. Kita bikin elektrolisisnya untuk CuSO4. CuSO4 trion membentuk, kalau bingung kita mulainya dari SO4 itu muatannya 2- ya. Jadi karena SO4-nya 2-, maka Cu-nya biar 0, 2 plus. Oke, Cu 2 plus. Ini di katoda, yang ini di
anoda. Oke, reaksi di katoda, walaupun dia bentuknya larutan, ya, ada air, tapi posisinya karena dia Cu-nya ini bukan golongan 1A, 2A, ALMN. Nah, ini ya. Jadi walaupun dia bentuknya larutan, kalau dia bukan golongan 1A, 2A, ALMN, berarti dia masuk ke golongan yang kedua, selain golongan 1A, 2A, ALMN. Atau kalau di Dirac Volta, ini posisinya di kanan H2O. Jadi kalau di kanan H2O, maka dialah yang tereduksi, Cu. Ya, jadi ini Cu2 plus tambah 2 elektron, hasilnya Cu. Kemudian reaksi di anoda, seperti biasa, lihat apa dulu? Ya, lihat ini. Ya, PT. Oh, ini masuk ke PT CAU. Nah, berarti teroksidasi tidak? Tidak. Ya, tidak teroksidasi. Nah, maka kita lihat ionnya, ya, SO4-nya. Nah, jadi kalau punya sisa asam oksi, SO4 itu kan sisa asam oksi. Ya, elektrodanya dipakai tadi PT ya, platina. Nah, berarti reaksinya adalah H2H2O, jadi 4H plus tambah O2 plus 4 elektron. 2H2O menghasilkan 4H plus oksigen plus 4 elektron. Elektronnya yang kiri 2, yang kanan 4 ya. Jadi supaya jadi 4 elektron, maka yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 1. Apanya? Koefisiennya. Ya, jadi ini 2 Cu2 plus tambah 4 elektron, jadi 2 Cu, yang bawah tetap ya, 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Elektronnya udah sama, coret kanan kiri, jadi 2 Cu2 plus tambah 2H2O menghasilkan 2 Cu plus 4H plus, nah agak panjang nih ya, plus oksigen. Ya, jadi kita bisa membuat logam Cu dengan mengelektrolisis larutan CuSO4, elektroda yang dipakai platina ya, atau selain platina bisa PtCAU. Oke, soal yang terakhir, larutan CuSO4 dengan elektroda besi. Kita buat reaksinya, CuSO4 terion Cu2 plus SO4 2 min. Yang di katoda sama, ini sama-sama larutan ya, CuSO4, berarti di katodanya adalah Cu2 plus. Turunkan, karena posisi Cu2 plus di sebelah kanan air ya, jadi Cu-nya yang tereduksi menghasilkan Cu. Kemudian di anodanya, oke, lihat dulu elektrodanya besi. Oh, ini bukan gitu ya, bukan PT CAU ya, berarti dia nanti akan teroksidasi di anoda ya. Jadi walaupun ini ada SO4 sama nih ya, tapi karena prioritasnya lihatnya elektrodanya dulu yang dipakai, jadi SO4-nya diabaikan. Ya, jadi Fe-nya lah yang akan teroksidasi. Fe, ya ini Fe ya, menjadi apa? Ya, menjadi Fe2 plus ditambah 2 elektron. Nah, elektronnya udah sama, boleh coret langsung. Oke, maka kita jumlahkan semua yang di kiri, tulis di kiri. Saya boleh nulis Fe dulu ya, baru Cu2 plus, atau ditukar Cu2 plus dulu baru Fe, nggak masalah. Yang penting dia posisinya sama-sama di kiri. Ya, menjadi Cu ditambah Fe2 plus.